Sesungguhnya kalau kita lihat potensi timah, itu kan ada istilahnya dalam geologi di jalur Tin Belt. Nah, di sepanjang jalur Tin Belt itu yang tersebar dari Vietnam, Thailand, Malaysia, Kepulauan Riau, masuk ke Bangka, Singkep, kemudian Belitung, itu jalur potensinya ya. Nah, selama ini kendala kita kalau dari segi eksplorasi, kalau kita lihat ada potensi kemenerusan. Jadi eksplorasi itu ada dua, satu menggunakan geofisika dan kemudian eksplorasi langsung menggunakan pemboran. Nah, dalam tahap eksplorasi geofisika ini itu masih ditemukan indikasi-indikasi jebakan mengenai timah di sepanjang jalur itu. Namun ada kendala kita belum mempunyai teknologi pemboran yang memadai ya. Jadi selama ini kalau yang sepanjang saya ketahui paling dalam pemboran kita itu di 60 meter atau 70 meter ya. Nah, jadi indikasi-indikasi kemenerusannya itu belum secara optimal bisa diungkap gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi perlu ada perbaikan metode maupun teknologi untuk pemboran tersebut. Nah, kalau untuk potensi berdasarkan potensi-potensi yang ada, data yang ada itu cukup besar. Demikian, Bu. Oke, baik. Kalau dari Pak Jabin seperti apa tanggapan Anda? Mengingat di satu sisi untuk strategi ini sendiri juga tetap harus mempertimbangkan hal lain begitu, termasuk adalah isu lingkungan yang saat ini juga tengah menjadi pro dan kontra begitu untuk pertambangan timah di laut sendiri. Seperti apa Pak Jabin? Gini, yang tadi dibilang kan, maksudnya salah satunya adalah zonasi juga ya. Zonasi ini harus benar-benar jelas. Kedua, bukannya apa, yang saya sudah berkali-kali ada ngomong juga mengenai undang-undang sekarang ini, kalau siapa yang melakukan pemboran atau dan lain-lain, itu mestinya tugas pemerintah atau enggak tugas BUMN atau enggak malah kalau ada penemuan baru cadangan apa dan lain-lain, itu prioritasnya BUMN dan BUMD yang untuk bisa mendapatkan first right of refusal untuk mendapatkan itu. Jadi sehingga kami swasta, kalau kami belum mendapatkan IUP, kami tidak berani atau tidak mau melakukan pemboran untuk melakukan itu ya. Jadi untuk investasi di eksplorasi di laut. Karena bukannya apa, kami swasta ini sebagai kalau untuk di perizinannya seakan-akan tuh jadi kami bukannya tidak diperbolehkan, akan tetapi kami jadi kayak bisa-bisa sudah melakukan sudah mendapatkan cadangan, akan tetapi kami tidak bisa mengajukan untuk menambang di WIUP tersebut, atau WIUP tersebut bisa saja BUMD atau BUMN yang kelola. Oke, oke, baik. Nah, kemudian terkait dengan isu lingkungan ini sendiri begitu Pak Jabin, tanggapan Anda seperti apa? Apa yang dilakukan oleh para pelaku Kalau isu usaha tentunya lingkungan untuk ini, meyakinkan masyarakat bahwa sebetulnya pertambangan ini sudah sudah comply begitu dengan regulasi-regulasi yang ada dari pemerintah untuk terkait dengan lingkungan, Pak Jabin? tentunya kan pertambangan di mana saja harus ada AMDAL. AMDAL sudah mengkaji semua dampak-dampak negatifnya, di mana kami juga sudah adanya RRRPT, rencana penutupan tambang, dan dan juga kami sudah ada rencana reklamasi. Rencana reklamasi tentunya juga kami sudah itu banyak hal ya yang bisa dilakukan. Salah satunya penanaman kembali ya, terumbu karang. Kedua juga menanam mangrove di sekitarnya untuk mencegah abrasi. Kami juga bisa juga membuat rumpon-rumpon atau enggak lain-lain untuk menjadi penghasilan, atau kami membimbing kelompok-kelompok nelayan, di mana supaya kita bisa memberi mungkin sebagai dari CSR atau apa, supaya mereka bisa menangkapkan di laut lebih dalam, seperti itu. Oke. Tentunya kajian-kajian sebaran-sebaran di mana kami melakukan penambangan sedimen-sedimen yang sedimen kami buang lagi ke laut, tailing-tailingnya itu kami sudah kaji gimana itu kita akan
wajib meminimalisir gimana dari sebaran-sebaran tailing-tailing itu supaya tidak menutupi atau membuat keruh air laut, karena tentunya kalau air laut keruh itu akan mati, terumbu karang akan mati. Oke, baik. Artinya dari para pelaku usaha juga sudah comply begitu dengan aturan-aturan yang ada dan juga sudah ditetapkan juga. Tentu, dan Ya. bahkan kami juga sudah menuju kepada mesti ada terobosan secara teknologi penambangan, di mana borehole mining. Saya juga kami sendiri sudah trial dengan PT Timah. Saya sendiri, perusahaan saya sendiri juga sudah melakukan berapa tahun terakhir menguji coba borehole mining, di mana itu bisa sampai 80 meter kedalaman. Akan tetapi ya tentu masih perlu, dan akan lebih bagus lagi kalau jika ada dorongan atau insentif dari pemerintah ya mengenai ini. Oke.